Pemirsa, kita lanjutkan dialog Pak Menteri dan juga Pak Ihsan. Kita di segmen terakhir, waktu kita terbatas. Mungkin di segmen ini saya ingin menanyakan bagaimana nanti setelah adanya pernyataan dari Presiden Jokowi terkait dengan cinta produk dalam negeri dan juga membenci produk luar negeri. Apa yang akan ditingkatkan ke depannya, Pak Menteri? Ya, yang pertama tadi yang seperti disampaikan Pak Ihsan, tentu pemerintah harus memperbaiki, mengefektifkan prosedur pengadaan yang ada di kita. LKPP itu rekomendasi dari KPK untuk supaya pengadaan secara online itu menghindari praktek-praktek pengadaan yang korup, begitu ya. Dan memang kita juga harus siap bahwa produk kita untuk juga dari standar produksinya kita tingkatkan. Produk kita juga bisa terus membaik sehingga kita bisa berkompetisi. Nah, itu yang di satu sisi saya kira yang kita akan terus perbaiki. Yang kedua, pemerintah akan juga semakin meningkatkan program pendampingan terus-menerus, akses kepada pembiayaan untuk memudahkan UMKM kita meningkatkan kapasitas produksi dan produksinya punya daya saing. Tanpa itu saya kira himbauan membeli produk dalam negeri, produk luar negeri, apalagi kalau masyarakat kan akan memilih nanti yang murah dan bagus dan tua. Nah, karena itu juga ini gerakan bangga buatan Indonesia ini juga harus menjadi spirit dari para pelaku UMKM juga untuk meningkatkan kualitas kapasitas produksinya. Nah, jadi ini saya kira yang saya sudah dapat perintah dari Pak Presiden Menteri Bappenas untuk meredesain program-program di Kementerian Koperasi. Nah, memang sebagian besar produk UMKM kita itu banyak di makanan, minuman, pria, dan umumnya bersifat end product atau produk jadi. Nah, karena itu maka produk UMKM kita yang terhubung ke rantai pasok ya global itu baru 4,1%. Nah, ke depan kita ingin dorong UMKM kita juga bermitra, terintegrasi dengan rantai pasok nasional. Jadi misalnya seperti kebanyakan UMKM di katakan di Korea, di China, di mana mereka memproduksi komponen industri. Ya, katakanlah UMKM nggak mungkin lah membuat satu motor begitu ya, satu mobil terlalu besar, modalnya terlalu banyak, keahlian terlalu banyak, peralatan modern yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat katakanlah knalpotnya atau remnya dan bisa terhubung ke industri otomotif nasional, ini kan akan punya skala yang besar. Nah, kita belum ke sana, belum by design ke sana. Saya sudah periksa kecil sekali. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan, kita perlu misalnya mendorong produk UMKM yang berbasis inovasi teknologi untuk misalnya alat-alat pertanian, alat kesehatan, elektronik, otomotif, dan lain sebagainya. Baik, bagaimana dari sisi asosiasi Pak Ihsan, silakan. Pak Ihsan, audionya mungkin masih di-mute, Pak. Ya, bagaimana? Saya senang tadi Pak Teten menyampaikan tingkatkan kualitas. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas Pak Teten kalau nggak ada ordernya? Nggak bisa. Kita ikuti cara Cina. Pemerintah Cina itu mudah sekali. Dia memberikan pasar terbuka untuk produk-produk UMKM atau industri rumah Cina untuk memproduksi, ya, dan diberikan order dan diserap semua produknya. Nah, siapa yang menyerap produknya? Siapa yang membeli produknya? Nah, sistemnya Pak, saya mohon izin Pak Teten, ini saya sekaligus saya memberikan masukan bahwa Pak Teten mau buat 100 koperasi mantap, koperasi oke punya, ya kan gitu, 100 aja. Nah, sebenarnya koperasi yang di oke punya ini adalah koperasi penyangga, yang kalau negara-negara Skandinavia, ya mohon izin ya, negara-negara Eropa, negara Kanada dan seterusnya, yang membeli produk-produk misalnya susu, petani itu sudah tidak mikirin lagi
tidak mikirin lagi di mana dia pasarkan. Yang mikirin itu koperasi yang masarkan, koperasi yang ngambil, koperasi yang masarkan. Nah, ini namanya rantai pasok. Apalagi produk-produk di Indonesia, itu sudah kita tahu betul, pemerintah pasti tahu betul rantai pasoknya. Dulu misalnya beras, rantai pasoknya ujungnya Bulog, tapi dipotong. Bulog tidak mempunyai, tidak lagi menerima rantai pasok. Sebenarnya Pak, saya mohon izin menyampaikan, rantai pasok di Indonesia atau go global di Indonesia ini saja sudah kita pahami. Misalnya produk A, rantai pasoknya sampai B, koperasi membeli, petani atau nelayan misalnya memproduksi, diambil oleh koperasi besar, maksudnya koperasi berani rugi. Koperasi yang punya triliun-triliun modalnya Pak, ya berani rugi. Dulu misalnya kita ingat koperasi unit desa. Jadi petani itu atau produk orang anak-anak UMKM ini tidak lagi memikirkan rantai pasok atau penjualannya, tapi koperasi yang mengambil. Koperasi juga yang menjual kepada pemerintah. Pemerintah sudah punya pasar sendiri karena sudah punya rantai pasok. Mudah kok menginventarisir. Catatan Pak Isan, ini kan pernah dipakai ya pendekatan ini oleh zaman Orde Baru Pak, di mana koperasi menjual alsintan, pupuk, yang goreng, tapi kan juga ada moral hajat Pak. Ya, UMKM-nya akan meningkat terus, praktek korupsinya malah meningkat. Baik. Dan banyak koperasi yang kemudian tidak membekas lah sampai ini dengan program seperti itu. Saya kira mungkin kita evaluasi itu ya, jadi itu tidak 100% benar. Jadi memang kita harus kita coba rumuskan kembali. Kalau saya kembali ke model lama, saya kira kita udah tahu lah ya, moral hajatnya tinggi. Nanti akan banyak pemasok di pemerintah dan tidak transparan, malah produk jelek akan terus jelek, nggak ada peningkatan. Nah sekarang memang dengan persyaratan yang lebih terbuka, transparan, dan saya setuju sekarang malah mungkin pemerintah harus lebih pro, dan kalau perlu didampingin proses produksi. Pak Menteri dan juga Pak Iksan, mohon maaf waktu kita sangat terbatas. Kita harapkan pasti tadi sudah dijawab oleh Pak Menteri, akan dievaluasi dan juga pastinya nanti masukan-masukan dari Asosiasi UMKM juga pastinya kita harapkan akan tetap ditampung oleh pemerintah. Pak Menteri, Teten Mas Duki dan juga Pak Ihsan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lanjutkan mungkin di kesempatan yang lain berbicara soal UMKM ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Ya.